Halo Sobat Elektorial dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, terutama yang ada di Kota Blitar. Hari ini KPU Kota Blitar tampil beda. Kita akan hadir menemani saudara sekalian selama kurang lebih 1 minggu ke depan, selama setiap hari Rabu ya tentunya untuk mendengarkan podcast seputar tema demokrasi. Wabil khusus itu berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Jadi kita akan ngobrol nih yang santai ya tentunya untuk menemani para pemirsa, pendengar agar kemudian bisa update ya, nambah informasi, nambah pengetahuan seputar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta isu-isu demokrasi di Indonesia khususnya yang ada di Kota Blitar. Baiklah Sobat Elektorial, selama beberapa menit ke depan saya Rangga Bisma Aditya, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Blitar akan menemani sobat untuk berbincang-bincang tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya, dengan tamu yang juga sangat spesial hari ini di Elektorial Podcast. Setiap minggunya ya nanti kemudian akan menghadirkan tamu-tamu pilihan ya untuk berbincang santai, berbagi pengalaman, menjawab pertanyaan dan juga menemani sobat elektorial. Baiklah, kali ini di tengah-tengah kita sudah ada tamu yang sangat istimewa sekali. Di Elektorial Podcast ini, di edisi perdana kali ini kami kehadiran sosok perempuan yang cantik ya, muda, energik dan juga yang terpenting beliau adalah kolega saya. Siap. Iya, assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam. Iya, saya panggil Bu atau Mbak ini? Mana-mana yang nyaman saja lah. Oke, tak panggil Mbak aja ya. Ini masih Siap. muda, kita kan masih seusia nih. Iya. Iya, masih sweet ya, sweet 17 atau sweetak. Sampai numplek gitu ya. Oke, Bu Nini, seperti yang kemudian kita janjikan tadi Sobat Elektorial, kita hari ini akan berbincang tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya Bu ya, atau disingkat sebagai PDPB. DPB ya. Jadi apa sih itu berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Nah, jadi seperti yang kemudian kita ketahui bersama, KPU gak nganggur. Jadi mari tahapan Pilwali ya, kita harus terus melakukan progres-progres sampai nanti 2024 ada pemilu. Nah, seperti itu. Nah, Sobat Elektorial dimanapun Anda berada, mungkin yang kemudian belum tahu ya, apa sih itu PDPB? Mungkin Bu Nini bisa menjelaskan. Apa sih itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Apa sih itu, Bu? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mas Rangga karena saya diberi kesempatan yang pertama setelah launching podcast Elektorial KPU Kota Blitar ini. Teman-teman sekalian, sama seperti di KPU Kabupaten Kota yang lain, kita juga melaksanakan perintah dari KPU RI katanya dengan DPB, yaitu daftar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini adalah suatu proses di mana pemutakhiran ini sama seperti yang dilaksanakan ketika saat ada tahapan. Dinamakan berkelanjutan karena pemutakhiran ini kita laksanakan di luar atau non tahapan. Artinya setelah kemarin 2020 kita ada event di Kota Blitar itu Pilwali, itu selesai, tetap kita melaksanakan tugas seperti apa yang disampaikan oleh Mas Rangga tadi. KPU tidak nganggur, kita masih ada banyak kegiatan yang sifatnya kalau di kami di program data itu ada pemutakhiran berkelanjutan. Kalau di Mas Rangga juga ada sekolah demokrasi dan lain-lain. Intinya KPU nggak nganggur. Intinya KPU nggak nganggur. Dan itu juga nggak asal-asalan ya, artinya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bukan karena hanya mengisi waktu luang. Tidak. Karena itu juga memang amanah undang-undang ya Bu ya. Betul. Jadi pada progresnya sekali lagi di luar tahapan pemutakhiran data pemilih ini juga wajib ya kemudian dilaksanakan ya. Siap. Ini setiap kapan Bu? Setiap triwulan atau semester atau mungkin 1 bulan seminggu atau? Kita setiap bulan itu melaksanakan rekap untuk pleno penetapan pemutakhiran berkelanjutan. Jadi DPP itu dilaksanakan setiap bulan. Di setiap akhir bulan kita melaksanakan pleno. Nah ini dimutakhirkan itu artinya data terakhir atau database terakhir yang kita pakai itu berdasarkan DPT sebelumnya. Jadi kalau kemarin kita di 2020 kita melaksanakan
Pilwali. Nah, itu DPT dari Pilwali itu kita jadikan base data. Jadi, data awal ya, semacam data awal itu ya. Jadi induknya itu untuk kita mutakhirkan. Tujuannya apa? Nanti biar di pemilihan berikutnya itu data itu lebih mutakhir. Bukan hanya sekedar mengubah data atau perwujudan data yang berkualitas, akan tetapi ini juga terkini, termutakhir. Jadi setiap artinya bulan, akurat ya, diakuratkan ya datanya. Jadi nanti pemilih yang kemudian TMS bahkan atau tidak memenuhi syarat itu kemudian dihapus. Misalkan ada pemilih baru kemudian dimasukkan lagi. Nah, itu sobat elektoral. Jadi daftar pemilih ini menjadi salah satu yang kemudian penting ya dalam proses pemilihan. Jadi kalau kita di akhir nanti akan tahu hasilnya, siapa yang kemudian akan menjadi terpilih ya di dalam proses pemilihan, lalu kemudian siapa yang kemudian nanti akan menjadi pemilih, tentunya akan diukur juga melalui tingkat partisipasi masyarakat. Nah, maka daftar pemilih yang akurat ini menunjukkan sisi akhirnya pemilu yang berdaulat. Nah, semacam itu ya Bu ya. Nah, terus teknisnya kayak gimana sih itu PDPB itu Ibu ya? Jadi begini, kalau di dalam tahapan pemutakhiran itu ada tahapan tersendiri. Iya, betul. Itu ada coklit, kemudian dari banyak ya, dari DP4 dan DPT pemilu sebelumnya itu kita olah, kemudian sudah disinkronkan, setelah itu dicoklit, dicocokkan dan diteliti oleh teman-teman petugas pemutakhiran. Nah, pantarleh. Nah, itu nanti hasilnya baru jadi DPS. Kalau di tahapan seperti itu, sedangkan bagaimana dengan di luar tahapan atau non tahapan, ini yang dinamakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sama seperti di saat tahapan, tetapi yang membedakan satu, kita tidak ada petugas khusus. Jadi kalau di tahapan ada petugas khusus PPDP atau pantarleh. Kalau di non tahapan di DPB ini kita tidak ada petugas khusus, itu yang pertama. Jadi ijenan ini Bu Nini. Jadi kita sifatnya hanya istilahnya memberdayakan. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi yang kita laksanakan itu bagaimana KPU dapat data sevalid itu. Nah, di antaranya satu yang pertama karena akses data. Satu-satunya data yang kita punya itu dasarnya dari Disbenduk Capil. Betul. Ya, kalau dalam ini. Akan tetapi Dinas Disbenduk Capil sendiri tidak bisa mengeluarkan data by name by address. Kalau kita verifikasi data boleh, tapi tidak bisa mengeluarkan data tersebut. Nah, kita ada ad hoc ya, teman-teman ad hoc. Kita juga berusaha untuk kayak kemarin itu kita ngundang para stakeholder untuk membicarakan ini biar kita bisa dibantu dalam pelaksanaannya. Itu salah satu caranya. Tapi di situ pun tidak semulus yang kita bayangkan. Lebih banyak kita istilahnya mengekspos atau mengeluarkan SDM teman-teman di internal. Jadi tidak hanya di program data, kita di internal KPU, teman-teman baik itu dari lintas staff, divisi ya, staf-staf lintas subak ya, lintas subordinator, dari staff, dari pokoknya dari sekretariat, terus kemudian keluarganya dan mantan-mantan eksuk tadi dan teman-teman yang kita kenal, kita coba untuk mintain bantuan. Tolong kami diberi tanggapan, sifatnya itu seperti tanggapan masyarakat sehingga data kita terus mutakhir dan benar-benar berkualitas. Artinya tidak serta-merta kok tiba-tiba kemarin di DPT ada sekarang tidak ada, tidak ada jejak jejak bukti berita acaranya semacam itu. Ya, seperti itu akhirnya nanti terkumpullah data-data seperti itu. Jadi satu orang pun itu terdata ya, artinya misalkan dia bermigrasi dari Kota Blitar, misalkan dia nikah sama orang Kabupaten Blitar misalkan, itu geser pindah Kabupaten Blitar itu terekod dengan baik ya. Insya Allah seperti itu. Karena apa? Kalau kita minta data karena yang bisa mengakses keluar masuk itu kan database-nya di Disbenduk Capil. Tapi kita tidak bisa minta by name by address, maka yang kita kerahkan teman-teman yang di dalam ini. Teman-teman di dalam tolong
satu, misalkan ada yang TMS, misalnya seperti yang meninggal misalkan ya, atau pindah, barangkali keluarga kita atau tetangga kita yang di dekat kita aja dulu, tolong nanti dilaporkan, masukkan dalam tanggapan masyarakat di KPU Kota Blitar. Jadi ini bagian daripada proses pemutakhiran data pemilih. Nah, ada yang menarik tadi dikatakan oleh Bu Nini bahwa waktu dulu di tahapan itu kita bisa dapat data dari Dispenduk itu lewat DP4 itu ya, diturunkan oleh KPU RI. Sementara hari ini kita nggak bisa, tidak dapat berkaitan dengan data pemilih yang kemudian diturunkan dari entah itu Dirjen Adminduk yang kemudian mengelola data atau kemudian juga Dinas Pendudukan. Nah, ada kendala nggak Bu di situ? Misalkan tadi Bu menyebutkan kita harus ngirimkan data pemilih ke mereka, lalu mereka yang verifikasi, lalu kemudian apakah ini TMS, apakah ini MS? Ada kendala nggak Bu dalam proses itu? Ya, saya yakin semuanya juga ada, termasuk diantaranya itu ya. Kalau untuk permintaan data by name by address, otomatis kita tidak diberi. Betul. Akan tetapi kita harus jemput bola. Kalau memang dari Dispenduk Capil tidak memberi itu, maka kita harus turun ke bawah. Laporan atau tanggapan masyarakat termasuk diantaranya yang kita turun ke lapangan tadi itu menjadi satu database. Betul. Itu pun tidak serta-merta kita masukkan atau diinput kemudian yang TMS dicoret, enggak. Langsung enggak. Ada proses penelitiannya ya, apakah benar ini. Jadi misalkan seperti yang meninggal. Ini kita rekod dulu. Kita inventarisir, kita jadikan satu file di setiap bulannya. Terus kemudian ini kita cocokkan dulu. Base data kita seperti yang saya ungkapkan tadi, itu DPT pemilu atau pemilihan sebelumnya. Jadi di pemilihan 2020 itu jadi database kita. Laporan atau tanggapan masyarakat tadi dalam bentuk TMS atau pemilih baru itu tidak serta-merta terus kemudian kita coret atau kita masukkan begitu saja. Salah satu contoh, misal yang meninggal, ini kita rekod dulu. Kita seleksi secara internal. Nah, kemudian ini jadi database kita sinkronkan dengan DPT kita. Kalau berada di DPT kita, dasar kita untuk mencoret adalah di tanggapan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika yang meninggal tadi, laporan dari masyarakat ada yang meninggal, beliaunya ini belum masuk DPT kita, maka ini nanti data secara keseluruhan akan kita sinkronkan lagi ke Dinas Dispenduk Capil. Ini kita ada laporan atau tanggapan masyarakat di dalam database data pemilih kita yang bersangkutan tidak ada. Apakah beliau ini sudah tercatat sebagai warga Kota Blitar? Ini akan sangat membantu baik KPU dan Dinas Pendudukan dalam artian kalau ada sinkronisasi. Artinya saling menutup ya, saling menutup satu dengan yang lain. Artinya kalau KPU dapat data terlebih dahulu, ternyata di Dispenduk belum dapat nih. Kita juga membantu support kepada mereka. Jadi misalkan mereka juga nanti ketika verifikasi mereka memberitahukan kepada kita, ternyata ini masih MS ternyata gitu. Dia udah nikah sama orang kabupaten misalkan, tapi ternyata posisinya dia masih domisili di kota kayak gitu. Itu contohnya. Itu pun belum Mas Rangga. Jadi belum tentu ini nanti jadi satu data yang benar-benar fix. Artinya begini. Misal satu kasus yang seperti yang disebutkan tadi. Ini nanti kalau kasusnya yang meninggal ya, TMS sekarang meninggal. Dispenduk Capil itu tidak akan mencoret atau menghapus data tersebut kalau beliaunya atau keluarga itu tidak melaporkan karena harus ngurus administrasi. Ya, surat kematian atau surat pindah misalkan semacam itu. Sedangkan data kita itu update, artinya ya mohon maaf ya, kita juga tahu sendiri bulan seperti ini nih, saat ini sedang PPKM darurat. Nah, itu banyak sekali yang meninggal. Data yang kita terima pun itu tidak serta-merta meskipun beliau ini meninggalnya di Kota Blitar, belum tentu itu juga warga Kota Blitar. Betul. Makanya kita seleksi dulu, terus baru kita nanti sinkronkan data ke Dukcapil. Baru nanti ada jawaban dari Dinas Pendudukan. Ya, di DPT kita ada, di database-nya di Dukcapil ada. Ini yang kita laporkan. Betul. Nah, itu untuk yang kematian. Untuk yang kematian, belum termasuk yang kemudian pindah tadi itu ya. Prosesnya beda atau sama? Mungkin sampai kita kemudian memverifikasi alamat rumah, betul nggak sih pindah atau
Ada nggak seperti itu kalau yang saat ini itu belum sampai ke situ. Kalau nanti sudah mendekati masa tahapan, kita harus ya. Karena Jadi terdapat di kita harus mencari yang bersangkutan. Itu yang TMS yang migrasi pindah atau mutasi. Nah, untuk pemilih baru, nah tadi kan saya sudah sebutkan bahwa Dinas Dispenduk Capil itu tidak memberi data by name by address. Betul. Kita dapat dari mana? Nah, kita juga berusaha berkoordinasi, mensinkronkan ini, rapat koordinasi dengan para stakeholder. Nah, untuk pemilih pemula ini kita coba merangkul ke cabang dinas pendidikan provinsi ya, yang betul. Membawai Kota Blitar tentunya. Nah, ini kita coba minta informasi di situ untuk siswa yang seharusnya sudah perekaman. Lagi-lagi kita juga membantu dinas pendidikan. Oh, iya. Nah, kalau data itu sudah dapat, kita tidak serta-merta langsung kita masukkan sebagai data pemilih pemula, tidak. Oh gitu ya? Tidak, jadi nggak serta-merta gitu ya? Ada penelitiannya lagi atau ada prosesnya lagi juga? Iya, kita sinkronkan dulu, kita inventarisir, data sudah lengkap, kita sodorkan lagi ke Dinas Dispenduk Capil. Nah, itulah Sobat Elektorial. Kenapa kemarin sebabnya Kementerian Kesehatan menggunakan data KPU untuk program vaksinasi nasional salah satunya. Jadi memang tidak serta-merta kemudian data kependudukan itu ansih ya, bisa jadi kemudian ada data yang lain termasuk ini KPU yang kemudian sedang melaksanakan verifikasi berkaitan dengan daftar pemilih tentunya di luar tahapan ya. Nah, berkaitan dengan ini Bawaslu sendiri ada peran nggak dari Bawaslu untuk proses pengawasan ini? Ini harusnya kita ngundang Pak Bawaslu, tapi karena memang ini masa PPKM darurat, ruangannya nggak begitu besar ya. Nanti kita bisa undang secara khusus Bawaslu. Ada tugas nggak Bawaslu untuk mengawasi proses pemutakhiran data? Seharusnya seperti itu. Karena tapi setiap bulan kita kan ada rekap itu ya dari pleno itu juga kita laporkan ke Bawaslu. Nah, tetapi sampai dengan detik ini kita belum pernah mendapatkan satu catatan atau sifatnya itu masukan ya, review dari mereka dari Bawaslu kaitannya dengan DPP yang sudah kita laksanakan ini. Karena kemarin di awal DPP itu diawali dengan data yang di luar daripada DPT itu hasil buka kota. Oh, jadi itu ada pemilih tambahan ya, daftar pemilih tambahan yang memang tidak terekod di DPT itu sendiri. Oke, Sobat Elektorial, memang proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini menjadi satu hal yang rumit, kompleks, namun ini adalah kewajiban regulasi atau undang-undang yang memang secara prinsip itu kemudian harus dilaksanakan oleh KPU. Bu Nini, kok Bu lagi sih? Mbak Mbak Nini ya. Ya Allah, aku nak nyeluk Bu kayak piye ngono, nyeluk Mbak Sambil diminum boleh loh ya, biar kita lebih rileks nyantai ya. Karena saya agak sepaneng ini ngomong tentang pemutakhiran data pemilih. Mungkin juga Sobat Elektorial juga sama. Wah, KPU luar biasa nih kerjanya berlipat-lipat ya, ngerjakan tugas di pemilu, ngerjakan tugas pemilihan, dia juga ngerjakan tugasnya di Dispenduk. jadi tidak hanya sekedar pendataan kependudukan, tapi kita juga pendataan pemilih. Nah, sedikit flashback ke belakang di tahapan kemarin, mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Elektorial bagaimana sih kemudian mendapatkan daftar pemilih tetap yang akurat saat itu di dalam proses penyelenggaraan Bilwali. Seperti kita tahu bersama-sama bahwa proses di luar tahapan saja berdarah-darah seperti ini. Mungkin Bu Nini bisa sedikit flashback cerita dulu gimana, ada kisah harunya atau apa gitu ya. Siap. Ya, gimana? Benar sekali ya. Kalau mungkin ini jadi suatu peristiwa yang nggak akan saya lupakan. 2020 catatan besar buat saya karena kebetulan di pemutakhiran di saat pandemi itu khususnya di Kota Blitar itu agak berbeda dengan di daerah-daerah lain. Karena kita ada wilayah yang lockdown. Nah, pada saat itu kasus di 511 itu ditutup total, sedangkan waktu coklit itu terbatasi. Ini yang membuat kita harus bergerak cepat. Waktunya sedemikian itu, dan rata-rata yang berdomisili di dalam komplek 511 itu adalah istrinya, istri dan anak yang sudah punya hak pilih. Sedangkan yang menjadi anggota di situ adalah
kebanyakan hampir 99% bapak-bapak. Iya. Yang dikenal di sana itu bapak-bapak. Bapak-bapaknya yang kenal ya, RT-nya itu kenal bapaknya gitu ya. Jadi lebih ke kalau kita data pemilih kita kan sudah langsung sebut namanya, by name-nya. Itu kita gak kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena lockdown wilayah tadi itu membuat suatu kita agak muter keras begitu dibandingkan dengan kabupaten kota lain, karena di daerah lain tidak ada yang terlockdown wilayah. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini hanya wabil khusus di Kota Blitar Iya. saja dari 19 kota kabupaten penyelenggaraan pemilihan saat itu. Atau bahkan mungkin di se-Indonesia kita hanya satu-satunya yang mempunyai produk SOP pelaksanaan coklit di lokasi lockdown, di wilayah lockdown. Ini SOP kita itu menjadi satu-satunya produk hukum yang insya Allah di kabupaten kota lain belum ada. Iya. Nah, ini kita sahkan, artinya dilegalkan itu dasarnya ada. Karena di PKPU dan di SE itu tidak ada turun mengkaji lengkap bagaimana penyikapan coklit di saat wilayah terlockdown itu, maka kita juga konsultasi dengan KPU provinsi dalam hal ini khususnya di divisi data informasi. Dan kita juga berkoordinasi dengan teman-teman Bawaslu. Tidak mungkin kita melaksanakan ini tanpa ada pemberitahuan lah paling tidak ke teman-teman Bawaslu. Akhirnya muncullah suatu produk yaitu SOP saat coklit di saat wilayah lockdown. Yeah. Oh gitu ya. Jadi itu prosesnya gimana Bu, bisa diceritakan? Kita datang langsung ke sana atau enggak? Tidak. Jadi waktu coklit itu kan terbatas. Betul. Karena teman-teman PPDB ini juga banyak, artinya dibebani masing-masing satu orang itu kurang lebih kan berapa kemarin 300-an lebih ya. 300 yang di TPS itu ya saat itu. Sedangkan di 511 itu satu TPS sendiri. Oh gitu ya. Kita sudah bersurat dalam hal ini ke Nanion. Dan tidak, itu pun surat sudah ditembuskan ke Korem di Madiun ya kalau kita ya. Kita Kota Blitar ke Madiun. Iya. Itu tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah. Karena ketika kita masuk di wilayah itu maka tidak ada jaminan keluar kita sehat. Nah, itu yang mereka tidak mau memberi jaminan. Akhirnya dengan konsekuensi seperti itu kita berkoordinasi by phone, terus kemudian saya juga sempat bertemu dengan Pak RT yang RT yang ada di TPS itu ya, di sekitar tempat lockdown itu ya. Dan berkomunikasi lewat by phone dengan video call dengan dari pihak 511. Kita berkoordinasi bagaimana, terus kemudian kami mengusulkan kalau coklit ini kita laksanakan dengan video call. Video call ya, jadi satu-satu prosesnya kemudian dilaksanakan di depan PPDB ya saat itu. Wah luar biasa sekali. Jadi sobat elektoral ya, yang perlu diketahui secara bersama bahwa satu pemilih saja kalau itu sudah kemudian menyangkut hak ya, entah itu kemudian di tempat lockdown atau dimanapun ya, termasuk di lapas ya saat itu ya. Kita wajib untuk melayani karena memang slogan dan semboyan KPU adalah melayani, kan proses seperti itu. Termasuk berkaitan dengan hak suara ya saat itu, ketika kita dalam proses pemilihan pun di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar di tahun 2020 kemarin, kita juga melayani tempat isolasi ya untuk proses itu ya. Termasuk mungkin saat itu coklit di tempat isolasi juga nggak Bu? Prosesnya saat itu? Iya. Juga. Jadi ada beberapa kendala. Karena persyaratan untuk menjadi PPDB itu kan harus negatif ya, tidak terinfeksi oleh COVID-19, maka itu kan tes dulu. Betul, di rapid test saat itu ya. Nah, ketika ada yang positif, maka ini sudah nggak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, itu. Nah, harus berkoordinasi bagaimana yang sudah, kemudian di situ karena dia bertugas, kemudian dia kenanya dari yang didatangi, itu kita juga nggak tahu. Nah, akhirnya ada beberapa teman-teman PPDB yang harus off jadi ya, istirahat ya. Setengah perjalanan itu harus berhenti, dan itu dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Nah, jadi tidak hanya sekedar menjalankan tugas, menjalankan regulasi, tapi juga bertaruh nyawa Pak dalam menjalankan tugas. Resikonya memang di situ ya, karena memang tahapan ini itu kemudian harus dilaksanakan karena menyangkut tentang
hak pilih itu juga menyangkut berkaitan dengan kedaulatan. Jadi kemudian ketika kita turunkan petugas kita di lapangan itu juga harus sehat, ya, utamanya di masa pandemi seperti ini. Jadi kembali lagi ini Bu ke daftar pemilih berkelanjutan ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kota Blitar sekarang jumlahnya ada berapa Bu untuk DPP-nya? Kalau bulan Juni kemarin itu ada sekitar 115.300 sekian. Itu berdasarkan dari DPT kita di 2020 itu ada 114.890. Per Juni kemarin itu dari pemilih pemula ya, terus kemudian yang meninggal. Nah, itu sudah kita rekap di akhir Juni kemarin itu 115.309. 309. Iya. Jadi prosesnya memang bertambah ya jumlahnya. Iya. Banyak laki-laki atau perempuan sih Bu? Kok Bu lagi sih Mbak? Laki-laki apa perempuan? Banyak perempuan ya? Iya. Blow, rungokno iku blow. Nah. Banyak perempuannya di Kota Blitar itu. Jadi kalau yang usianya 17 ya, 17 tahun ke atas itu pemilih-pemilih di Kota Blitar itu banyak perempuannya. Ya, jadi sobat elektoral terutama yang jomblo ojo khawatir. Akeh wedoke. Kecuali nek sing jomblo sing wedok, lah iku lah tambah bingung ya. Oke, berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih pastinya kita kemudian takut ya, ada ketakutan dari masyarakat bahwa ada sempat isu kemarin itu Bu dari nasional itu berkaitan dengan kebocoran nih data pemilih. Nah, bagaimana kemudian komitmen KPU Kota Blitar untuk kemudian menjelaskan bahwa data pemilih masyarakat Kota Blitar, data pemilih yang kemudian ada di seluruh Indonesia itu nggak bocor. Komitmennya seperti apa Bu? Jadi begini, memang mungkin di beberapa kabupaten kota bahkan masyarakat secara umum itu kadang tidak begitu dalam tanda kutip tidak ngerti kalau data pribadi itu mahal harganya. Artinya kalau ini nanti sampai terekspos yang celaka siapa gitu, tidak ada dalam tanda nggak ada ketakutan untuk itu. Nah, untuk itu kami di DPP ini seperti dari awal sampai dengan akhir sampai nanti pemilihan atau pemilu tahun berapapun kami akan menjaga itu. Satu, karena data itu adalah data pribadi yang harus dilindungi, maka memang kita tidak mengupload data itu secara umum. Ya, jadi tidak dipublish ya secara umum gitu ya. Jadi karena data itu adalah data yang dikecualikan, kita tidak mempublish atau mengupload data itu ke umum. Nah, di teman-teman Bawaslu pun kita memberikan by name by address rekap itu hanya dalam bentuk nama dan dari TPS mana. Jadi ditutup ya NIK-nya apa ya? Jadi nanti laporannya seperti itu. Jadi teman-teman dan semua warga Kota Blitar khususnya dan yang sudah memberikan tanggapan masyarakat pada kami terima kasih banyak. Data yang penjenengan sampaikan ke kita dan data penjenengan yang memberikan tanggapan itu insya Allah 100% data aman, tidak akan kemana-mana. Oke. Gitu. Jadi prinsip ya bahwa data pemilih itu menjadi suatu hal yang kemudian rahasia, namun bagi kami itu kemudian menjadi satu hal yang sangat penting hanya untuk kepentingan yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Dan komitmen bahwa kami sebagai penyelenggara pun juga sudah disumpah untuk menjalankan hanya berdasar dengan pekerjaannya ya, di luar itu ya kemudian tidak dilakukan. Jadi jangan khawatir besok kalau kemudian ada petugas atau kemudian kita tahu mungkin ya kalau ada keluarga kita yang baru pindah, ada keluarga kita yang kemudian ada yang berusia lebih dari 17 tahun atau mungkin ada keluarga kita yang berpulang terlebih dahulu meninggalkan kita, jangan sungkan untuk kemudian melaporkan kepada KPU Kota Blitar tentunya ya, nanti bisa lapor di alamat email KPU Kota Blitar nanti tertera ya, insya Allah di bawah sini lah nanti ya. Nah, ini di bawah sini nanti bisa dilihat ya. Lalu kemudian di di website kita juga bisa, media sosial kita juga bisa. Jadi berperan aktif lah ya, karena memang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kali ini itu kemudian tidak turun ke lapangan satu-satu seperti di 2020 ya saat pemilihan itu.
259 ya saat itu petugas pemutakhiran data pemilih kita itu turun langsung. Kalau kali ini kasihan dong Mbak Nini yang cantik ini kalau kemudian harus satu-satu ke 115.000 sekian ya orang yang kemudian ada di Kota Blitar. Terakhir, apa harapan dari Ibu dan mungkin juga pesan-pesan closing statement untuk kemudian masyarakat Kota Blitar dan warga sobat elektoral di seluruh penjuru Nusantara ini kemudian kan nanti kita upload ini ke media sosial kita. Bisa sampaikan Bu? Baik, terima kasih Mas Rangga. Saya mengharap kepada seluruh warga Kota Blitar khususnya dan teman-teman semuanya dimanapun panjenengan berada, saat ini semuanya di seluruh Indonesia sedang melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kami khususnya di Kota Blitar itu membuka layanan tanggapan masyarakat baik itu secara online maupun offline. Itu ada di website kami. Tolong membantu kami memang mengejar data berkualitas, tetapi fokus utama yang menjadi acuan kami adalah lindungi hak pilihmu. Artinya dengan data yang benar-benar akurat ini perlindungan akan hak pilih panjenengan juga tersampaikan. Bisa melaporkan baik itu dari keluarga sendiri, kemudian tetangga, teman dan sebagainya. Itu yang belum masuk dalam daftar pemilih, artinya yang mungkin merasa bahwa saya sudah hampir 17 tahun atau sudah 17 tahun tetapi kemarin saya belum ikut di pemilihan. Silakan daftarkan di tanggapan masyarakat kami. Kami tidak seperti yang saya sampaikan tadi, tidak serta-merta untuk memasukkan begitu saja. Namun ini nanti kita juga akan seleksi, kita sinkronisasikan data tersebut ke Dispenuk Capil. Terus kemudian kalau ada yang sudah beralih status, misalkan ini sudah pendaftaran TNI Polri, kemarin menjadi masyarakat sipil, sekarang sudah menjadi TNI Polri, atau sebaliknya, kemarin menjadi TNI Polri, terus kemudian sudah purna menjadi masyarakat sipil, silahkan laporkan ke kita, meskipun kita juga berkoordinasi dengan Kodim dan Polres pada saat ini untuk merekap atau melaporkan setiap kali ada yang purna atau alih status. Kami mohon kepada seluruh warga elektoral khususnya untuk bahu-membahu mendukung kegiatan kami, bahwa KPU tidak diam saja, KPU tidak nganggur, KPU terus bekerja. Kita wujudkan data berkualitas tetap dengan melindungi hak pilihmu. Terima kasih Mas Rangga. Luar biasa sekali. Jadi semakin pemilih itu kemudian datanya, daftar pemilih itu kemudian akurat, maka pemilihan atau pemilu itu semakin bermartabat dan rakyat akan semakin berdaulat. Amin. Nah, jadi sobat elektoral dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, inilah pentingnya bagaimana kemudian daftar pemilih termasuk pada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini menjadi salah satu agenda KPU di masa non tahapan. Jadi itu yang kemudian menjadi penting yang harus kita harus kita sengkuyung atau kita gotong royong secara bersama-sama, karena memang sekalipun ini kemudian di masa pandemi ya, proses pemutakhiran data pemilih ini wajib kemudian untuk kita laksanakan karena memang juga amanah dari regulasi atau undang-undang. Mungkin itu yang kemudian bisa kita bincang hari ini. Saya terima kasih banyak Mbak Nini yang sangat cantik, energik dan luar biasa sekali. Ini kalau di kantor tidak ada yang namanya Mbak Nini, insya Allah kantor ini hening, sepi gitu ya. Ya karena karena saya juga ngantor maksudnya gitu. Oke, terima kasih. Semoga podcast atau perbincangan pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Stay tune di Elektoral Podcast KPU Kota Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat elektoral dimanapun Anda berada.